Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Asmawati Tani dengan NPM 19.103.02.0049. Nah, di sini saya akan membahas modul ODO. Ya Allah, salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Asmawati Tani dengan NPM 19.103.02.0049. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Enterprise Resource Planning. Nah, di sini saya akan membahas salah satu modul yang ada pada ODO, yaitu modul sales. Nah, sebelum kita membahas modul sales lebih dalam, kita harus mengerti dulu apa sih itu ODO. ODO atau On Demand Open Object atau ERP adalah aplikasi open resource yang digunakan sebagai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau sistem ERP. Nah, untuk modul-modul yang ada pada ODO ini seperti website, penjualan, pengoperasian, manufaktur, marketing, sumber daya manusia, dan penyesuaian. Kemudian, di sini saya akan membahas juga modul yang saya bahas, itu modul sales. Nah, sales merupakan salah satu modul utama pada ODO, yaitu untuk menangani transaksi penjualan, mulai dari membuat penawaran, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah terkirim. Nah, modul sales memungkinkan kita untuk mengelola dan mengklasifikasi pesanan penjualan pada sistem struktural dan hierarkis. Nah, di dalam modul ini juga penjual bisa mendapatkan seluruh informasi yang dibutuhkan hanya dalam satu layar saja. Dapat juga melakukan kontrol terhadap pemesanan dan pengiriman barang serta dapat mengetahui semua operasi yang dilakukan pelanggan. Nah, keuntungan modul sales ini yang pertama bisa diintegrasikan dengan POS, terus yang kedua terintegrasi ke modul CRM untuk mengelola jalur penjualan mulai dari kualifikasi hingga penutupan. Kemudian yang ketiga accounting yang otomatis. Kemudian yang keempat diintegrasikan dengan kontak, project, dan jadwal produksi. Terus yang kelima diintegrasikan dengan platform e-commerce yang berbeda-beda untuk transaksi online. Kemudian yang keenam dapat menampilkan report. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam website ODO. Ketika kita klik link ODO, maka kita memilih link yang di atas ini ya. Nah, setelah itu kita memasuk dalam halaman ini. Kemudian apabila teman-teman belum mempunyai akun, maka registrasi terlebih dahulu. Klik tidak punya akun. Kemudian memasukkan email, nama, dan kata sandi. Kemudian klik button daftar. Nah, apabila teman-teman sudah memiliki akun, kita tinggal klik saya sudah memiliki akun. Setelah itu, kita tinggal masukkan email dan kata sandi. Klik masuk. Nah, ini adalah halaman akun saya. Nah, di dalam halaman ini kita dapat memulai dengan uji coba gratis. Nah, kita klik. Nah, setelah itu akan menampilkan menu halaman ODO. Nah, di dalam halaman ODO ini ada modul website, penjualan, terus pengoperasian, terus manufaktur,
terus marketing, SDM, dan penyesuaian. Nah, kemudian di sini saya akan membahas salah satu modul yang ada pada Odoo, yaitu modul penjualan tentang sales. Nah, setelah itu saya klik menu sales, kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini kita membuat nama perusahaan yang kita pengen buat di dalam sales itu. Contohnya itu PT apa ya? PT Alif. Kemudian skala perusahaannya. Nah, di skala perusahaan ini seumpama di dalam PT tersebut ada kurang dari 5 karyawan, terus ada 5 sampai 20, 2 sampai 50 dan seterusnya. Ini contohnya saya memilih di toko Alif itu mempunyai 20 sampai 50 karyawan. Setelah itu, nah di sini kita kan nggak ada nih bahasa Indonesia, jadi kita memilih bahasa Inggris. Kemudian minat utamanya ini, untuk minat utama dari perusahaan tersebut, contohnya itu saya menggunakan perusahaan saya. Nah, untuk email ini harus sinkron sama email yang kita daftar pada akun Odoo ya. Kemudian kita klik mulai sekarang. Nah, halaman sales dapat dibuat. Nah, di dalam halaman sales ini ada sales atau penjualan, kemudian ada Nah, di dalam sales ini ada penjualan, terus ada penagihan, ada aplikasi. Nah, kita contohkan terlebih dahulu di penjualan. Nah, di penjualan ini yang pertama kita mengisi data perusahaan. Contohnya ini kan PT Alif, terus alamatnya Jalan. Baik, di sini saya akan membahas tentang menu penjualan. Nah, di menu penjualan ini ada menu pesanan, penagihan, produk, dan pelaporan konfigurasi. Nah, untuk yang pertama itu kan menambahkan produk. Nah, ini merupakan tampilan beberapa produk yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian, ini daftar harga. Habis itu, untuk pesanan. Pesanan ini yang pertama itu kita isi dulu pelanggan, nama pelanggan. Nah, ini merupakan nama-nama pelanggan yang telah saya isi. Kemudian membuat pesanan. Misalnya membuat pesanan, membuat baru. Baik, untuk menu penjualan sudah saya jelaskan. Setelah itu saya akan menjelaskan menu penagihan. Nah, di menu penagihan ini contohnya itu kita memulai pembayaran. Bentar. Awalnya itu kan ini nama-nama pelanggan. Kemudian melakukan pembayaran. Seumpama pada blok baru, kemudian pembayaran pelanggan itu kita klik si Sofi, kemudian jumlah barang yang dibeli itu 2, kemudian tanggalnya itu tanggal 7 sekian. Kemudian untuk pembayarannya menggunakan
tunai. Setelah itu kita melakukan pembayaran itu menerima. Pembayaran berhasil dibuat. Kemudian untuk ini sudah. Setelah itu mencetak. Sistem informasi. Jumlah 2000. Situ setelah itu kita melihat kwitansi pembayarannya. Kalau diposting, kwitansi pembayarannya berhasil.